Nah, satu momen di mana ya yang bersangkutan itu ya sesama guru kita ngobrol setelah sidang gitu ya. Terus satu guru bilang ke saya, "Man, itu Pak itu di dompetnya cuma 20.000 katanya." Artinya dia dalam keadaan sedikit mungkin tetap berjuang gitu loh. Dan ini saya kadang-kadang miris juga ketika teman-teman ada yang melihat kok tidak tergerak untuk membantu gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya ada yang bantu, ada yang ngirim makanan Gojek ke MK gitu. Jadi hal-hal semacam itu bikin kami terharu. Tapi sejauh ini biaya ya jujur ya, untuk hukum ya saya detail aja lah, fotokopi dan lain sebagainya itu LBH Jakarta. Dan YLBHI gitu ya. Kadang kita makan bareng gitu kan. Tapi untuk transport jujur saja dari organisasi dan masing-masing guru gitu. Guru-guru yang hadir juga dia ngongkos sendiri gitu. Jadi insya Allah kalau dicek rekeningnya tidak ada antek asing lah gitu. Karena isinya rupiah. Ada kisah haru dalam gugatan makan bergizi gratis alias MBG di Mahkamah Konstitusi atau MK yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil. Salah satu penggugat yang juga Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan dan Pendidikan Guru atau P2G, Iman Zanatu Hairi menceritakan kisah haru dalam perjuangan menggugat MBG hingga dikabulkan Mahkamah Konstitusi atau MK. Iman mengatakan bahwa seluruh dana yang dikeluarkan dalam gugatan ini keluar dari kocek pribadi para penggugat dan saksi. Bahkan kata Iman, ada seorang guru yang hanya punya uang Rp20.000 nekat datang ke MK untuk mengikuti persidangan. Hal ini diceritakan Iman dalam wawancara eksklusif bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra di studio Tribun News Jakarta, Jumat 31 Juli. Iman menjelaskan bahwa tidak mudah menghimpun guru untuk mau terlibat dalam gugatan MBG. Awalnya para guru mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM terpecah-pecah. Mereka mengajukan gugatan masing-masing ke MK terkait anggaran MBG yang telah memakan porsi anggaran pendidikan. Bahkan kata Iman, ada seorang guru yang nekat sendirian ke MK untuk mengajukan gugatan tersebut. Guru itu hanya bermodalkan Google dan berkas seadanya untuk menggugat MBG yang telah membuat kesejahteraan guru dipangkas. Hingga akhirnya mereka dipertemukan di gedung MK dan memutuskan untuk bersatu. Iman pun kemudian meminta bantuan sejumlah LSM seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, hingga Indonesian Corruption Watch atau ICW untuk menyusun gugatan yang benar. Saat itu tim penggugat pun sulit mencari saksi dari kalangan guru. Sebab kata Iman, banyak guru yang takut mendapatkan intimidasi dari kepala sekolah hingga dinas pendidikan di daerah masing-masing apabila ketahuan terlibat dalam gugatan MBG. Hingga akhirnya bersama ICW, P2G membuat kanal yang berisi laporan dan keluhan guru terhadap MBG. Saat itu mereka mendapatkan hingga 300 aduan dan kemudian memilahnya serta melakukan cross-check bahwa pengadu benar-benar guru aktif. Hasilnya didapatlah sejumlah guru yang menyanggupi menjadi saksi dalam sidang gugatan MBG di MK. Mereka kata Iman datang dari berbagai daerah ke Jakarta menggunakan transportasi umum demi bisa hadir di sidang MK. Bahkan seorang guru dari Karawang nekat naik dari kereta ke kereta untuk hadir di sidang MK. Pun kata Iman saat hadir di MK mereka bermodalkan kocek pribadi untuk makan dan istirahat menunggu sidang. Satu kisah haru pun didapat Iman saat mendengar seorang guru nekat ke gedung MK Jakarta hanya bermodalkan uang Rp20.000 di dompetnya. Akhirnya para guru dan penggugat lain patungan untuk membantu guru tersebut sebagai ongkos pulang ke rumahnya. Adapun kata Iman, tim LBH Jakarta membantu menyiapkan berkas-berkas sehingga para guru terbantu tidak mengeluarkan biaya print dan fotokopi. Maka Iman pun memastikan bahwa para guru yang menggugat MBG di MK bukanlah londo ireng atau antek asing seperti yang sering dituduhkan Kepala Negara RI Prabowo Subianto kepada pengkritik kebijakannya. Tidak ada sepeser pun kata Iman uang asing mengalir dalam gugatan MBG. Adapun gugatan ini adalah hasil kolektif masyarakat Indonesia yang berhasil memperjuangkan kesejahteraan guru. Dari putusan MK juga para penggugat bersyukur karena membantah narasi pemerintah yang menyebut bahwa MBG tidak memakan anggaran pendidikan.
Jangan lupa subscribe ya.